Assalamualaikum semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mampir dan menonton di kanal ini. Saya Triananda Putri Utami, mahasiswi jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada video ini, saya ingin menjelaskan hasil analisis puisi yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Nah, analisis puisi sendiri merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam mata kuliah stilistika. Teman-teman pasti banyak yang penasaran dan belum tahu nih, apa sih stilistika itu? Jadi, stilistika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa. Stilistika merupakan sarana yang sangat penting bagi seorang pengarang dalam mengungkapkan pikirannya dan juga memberikan ciri khas pada karyanya. Di jurusan Sastra Indonesia, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, stilistika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Mata kuliah ini berjumlah 2 SKS dan diampu oleh Bapak Fadlillah bersama dengan Ibu Eli Delvia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah memberikan ilmu dan juga pengajaran pada kami dalam mata kuliah stilistika ini. Nah, ayo kita masuk ke bagian analisisnya. Pada analisis kali ini, saya memberikan fokus pada citraan. Pasti akan timbul pertanyaan lagi nih. Apa sih citraan itu? Dan apa pentingnya citraan dalam sebuah puisi? Menurut Rahmat Djoko Pradopo, citraan adalah kesan yang dapat kita tangkap pada kalimat atau baris dalam sebuah puisi. Citraan itu berhubungan dengan indera manusia. Dan citraan merupakan gambaran-gambaran angan yang ditimbulkan melalui kata-kata. Dalam sebuah puisi, citraan sangat penting untuk menimbulkan suasana, gambaran yang jelas, serta gambaran dalam pikiran dan penginderaan. Citraan terdiri atas citraan penglihatan, citraan gerak, citraan perabaan, citraan pengecap, citraan pendengaran, citraan penciuman, citraan perasaan, dan citraan intelektual. Sebelum menganalisis, mari kita simak puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertakhta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Pada puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar, citraan yang digunakan adalah citraan penglihatan dan citraan perasaan. Citraan penglihatan pada puisi ini dapat kita lihat pada lirik perahu melancar, bulan memancar. Nah, pada lirik tersebut, penyair seolah-olah memberikan stimulus pada imajinasi pembaca agar pembaca seolah-olah dapat melihat perahu yang melancar dan bulan yang memancar dengan terang. Sedangkan untuk citraan perasaan pada puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar ini, kita dapat melihatnya dari beberapa bait dan lirik yang terdapat pada puisi ini. Nah, dari bait-bait dan lirik tersebut dapat kita melihat ada gambaran perasaan bahagia serta perasaan sedih yang bercampur dengan amarah. Contohnya ada pada bait berikut. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Nah, pada bait tersebut, kita dapat merasakan perasaan bahagia dari sosok aku yang merasakan antusias karena akan bertemu dengan pacarnya. Selain itu, rasa bahagia itu dapat kita lihat dari lirik di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar.
Nah, dia sangat bahagia karena akan bertemu dengan pacarnya sampai mengalungkan dan membawa oleh-oleh untuk pacarnya. Namun, kebahagiaan itu tergantikan dengan rasa sedih yang dapat kita rasakan pada lirik berikut. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tak akan sampai padanya. Nah, pada lirik tersebut kita dapat merasakan bahwa sosok aku ini sudah dapat merasakan bahwa tidak lama lagi ajalnya akan menjemput. Jadi maksudnya si aku sudah bisa merasakan bahwa ia tidak akan bisa bertemu dan tidak akan sampai pada sang kekasih. Lirik tersebut dapat mempengaruhi perasaan pembaca, terutama pada lirik aku takkan sampai padanya. Nah, setelah itu rasa amarah bercampur dengan kesedihan pun berlanjut pada bait selanjutnya, yaitu Amboy, jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu, sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Pada bait puisi tersebut, sosok aku digambarkan seolah-olah marah karena perjalanan jauh yang ia tempuh untuk bertemu dengan kekasihnya berujung dengan kesia-siaan karena ajal terlebih dahulu menjemputnya. Kesedihan pun terasa jelas pada lirik mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Nah, pada lirik tersebut kita dapat merasakan bahwa sosok aku ini merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena hubungannya dengan sang kekasih harus terpisahkan oleh ajal. Bahkan di saat terakhirnya pun ia tidak sempat memeluk sang kekasih untuk yang terakhir kali. Puisi ini merupakan puisi yang memiliki makna yang mendalam dan mampu menyentuh perasaan pembaca melalui bait-baitnya yang emosional. Puisi ini melambangkan rasa sedih akan perpisahan dengan seseorang yang dikasihi, di mana kita tidak dapat melihatnya lagi karena kematianlah yang bertindak sebagai pemisah. Puisi ini mengajarkan kita bahwa ajal dapat menjemput kapan saja, tidak peduli di mana tempatnya dan tidak peduli kapan waktunya. Kita sebagai manusia harus bersiap untuk menghadapinya, bersiap untuk berpisah dengan segalanya, termasuk dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, itulah hasil analisis puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Saya harap teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan yang saya berikan dan jadi tertarik untuk mempelajari stilistika dan analisis puisi. Jangan takut, menganalisis puisi itu seru kok. Selain menambah pengetahuan, teman-teman juga dapat memahami makna mendalam dari sebuah puisi dan mengambil pelajaran yang berharga mengenai kehidupan dari puisi tersebut. Seru sekali kan? Baiklah, saya rasa sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya.